Ya, jumpa lagi di Genbi Service. Nah, teman-teman, ini langsung saja ya. Ini 20 watt ya. Saya utamakan yang 20 watt dulu ya. Karena penggunanya banyak nih, bisa yang 20 watt, dan ini masih ada tanggalnya, tanggal 28 bulan 8 2017 ya. Ini lumayan ini, udah lama. Usianya udah 8 tahun, teman-teman. Lumayan ini. Sekitar 8 tahun ya, bener nggak? Kalau salah ya mohon maaf. Saya tidak terlalu jago hitung ya. Nah, ini langsung saja kita perbaiki ya, kita bongkar. Wow, ini mesin kupu-kupu, teman-teman. Kelihatan ya, udah kebaca ya, ini model lama dan model solderan ya. Ini besinya tebal-tebal semua, teman-teman ya. Tuh. Oke, langsung saja kita bongkar ya. Ini mesin kupu-kupu. Semoga aja nggak rusak ya. Ini agak rumit nih. Dan lampunya ini saya belum tahu ya, ini kayaknya masih bagus apa tidak ya. Ini coba ya, saya akan coba tes nyalain ya. Coba, saya penasaran, saya mau lihat lagi. Ini kacanya kayaknya agak-agak nih agak-agak setengah rusak nih kayaknya, teman-teman ya. Ini tadi barusan saya nyalain berkedip ya. Tuh, kalian bisa lihat di pinset saya agak nyala terus mati lagi. Nah, coba saya tes lagi. Tuh ya, berkedip ya. Kalian bisa lihat pantulan cahaya di pinset saya ya tadi ya. Nah, ini saya coba fokuskan ke kalian nih ya. Kalau nggak percaya, saya tunjukin ya. Langsung saya nyalain, lihat kamera baik-baik. Dia nyala nih, cuman dep mati lagi. Coba tuh ya, berkedip tuh, mati hidup lagi, mati hidup lagi. Nih kemungkinan besar kacanya masih bagus nih ya, teman-teman ya. Nanti kita akan bongkar seperti apa, nanti kita tes ya kacanya apakah masih bagus atau tidak, teman-teman. Dan ini saya panasin solder dulu nih, dan kita lihat langsung saja kita bongkar ya. Ini langsung saja saya akan lelekan bagian ini ya, teman-teman ya, bagian timahnya. Jadi kancingnya itu bentuknya solderan, teman-teman. Dan ini kalian bisa lihat ya, kalau yang model jadul di bawah tahun 2000 ya, kayak begini nih, bagus besinya ya. Ini model solderan ya, teman-teman ya. Tuh, jadi yang bagi pemula yang belum pernah, cara bongkarnya ya seperti ini. Agak ribet sedikit sih dibanding kancing. Kalau kancing kan gampang ya, ini agak susah, teman-teman, agak ribet. Kita harus bakar sampai meleleh. Kira-kira ada lubang sedikit ya, cekungan ke dalam. Nah, kita buka pakai ini, pakai pembuka drat ya, sambil disolder begini nih. Nah, sambil begini terus cepat-cepat langsung buka. Nah, ini sudah terbuka ya, teman-teman. Dan ini kita lihat penampakan mesin kupu-kupu. Biasanya kalau mesin kupu-kupu itu, yang sepengalaman saya ya, nah ini kan saya coba dulu apakah menyala atau tidak ya. Nah, ternyata nggak menyala ya, teman-teman ya. Berarti kemungkinan besar kacanya setengah mati ya. Nah, kita lanjut. Kemungkinan besar ini mesin kupu-kupu ini biasanya sepengalaman saya, ini dia agak susah diperbaiki, teman-teman, tidak gampang ya. Katanya sih banyak penyakit ya, teman-teman, banyak penyakitnya kalau mesin kupu-kupu ini. Tapi puji Tuhan ya, ini nggak kenapa-napa ya. Saya lihat ya, masih mulus-mulus aja mesinnya. Dan kita akan lihat dulu ada yang mencurigakan atau tidak. Nah, ini kalau saya lihat bawahnya ini masih mulus ya, teman-teman ya. Ini saya semprot-semprot pakai blower, hand blower namanya, teman-teman. Dan ini ya, dan ini saya goyang-goyang dulu, lihat ada yang kendor, barangkali ada yang kendor ya. Kalau nggak ada ya, kita lanjut, kita bongkar mesinnya. Nah, kita tes lagi. Ya, memang ya, betul ya, ini kacanya saya curiga, dan ini sudah terbongkar. Nah, ini kalian bisa lihat nih penampakannya nih, teman-teman. Tuh, mesinnya seperti ini. Wajar disebut mesin kupu-kupu karena modelnya kayak kupu-kupu. Nah, dan kita akan tes kacanya ya, apakah bagus apa tidak. Ya, ini normal. Ya, ini normal ya. Dan ini tidak nih, ini kayak rusak nih tuh ya.
setengah mati dia. Susah juga kalau dapat kaca begini, pusing teman-teman. Nah ini saya tes ulang-ulang soalnya teman-teman. Nah, ini saya kerok dulu pakai cutter ya, tuh pakai cutter, biar takutnya namanya barang lama ya berjamur, takutnya di prop multi tester suka nggak kebaca teman-teman. Jadi kita kerok dulu sampai bersih baru kita tes ulang ya. Dan ini kita tes ulang ya, ternyata di jarum multitester tidak ada pergerakan sedikit pun ya. Jadi saya nyatakan kacanya almarhum ya, tuh ya, tidak bergerak alias mati untuk selamanya. Nah kita tes mesinnya, kita lihat, kita tes dulu ya transistornya ya. Ini modelnya agak beda ya, agak beda, dia punya kaki, jadi kakinya agak ngangkat sedikit ya. Kita tes, ini agak segitiga bentuknya ya, kalau kalian tahu ya, tuh ini normal ya. Dan saya akan tes dengan mesin tes teman-teman, maksud saya dengan kaca tes ya. Nah ini saya tes ya, menyala ya teman-teman ya, normal ya, tidak ada sesuatu yang janggal ya. Nah berarti mesin dalam keadaan bagus dan normal ya. Dan ini saya akan menggantinya ya, terpaksa harus menggantinya, dan memang udah waktunya rusak ya teman-teman. Saya dapat ya ini kacanya, kasihan. Aduh ini kaca terakhir ini, nggak punya lagi saya, sisanya yang 4T ya, ini 3T pas untuk ini. Tapi saya akan coba ya, saya akan coba tes hidupkan ya, semoga bisa nyala sih teman-teman, karena ini aduh tragis sekali ya. Ini lampu yang kaca terakhir nggak ada lagi teman-teman, kalaupun ada ya ini ya jarang yang jual, udah nggak banyak teman-teman. Ini kan saya tes karena mesinnya masih normal, masih bagus, kita akan tes saja, kita tes kacanya ya, seperti ini ya. Nah, lanjut kita sambung aja langsung. Mana ya, mana-mana sih boleh, bebas ya. Oke, kita akan coba ya, langsung kita tes, semoga bisa menyala ya. 1 2 3 ya, mantap ya. Tinggal kita kupas ini, lepasin, kita ganti yang ini. Nah banyak di komentar ya, ada yang nanya, bang itu pakai lem apa ya. Ini sangat penting teman-teman. Nah saya kasih tunjuk di sini, saya ada 2 buah lem ya. Nah ini untuk servis lampu wajib ya punya ini keduanya nih ya. Nah tapi untuk kaca saya biasanya pakai yang ini ya, pakai ini 704. Kalian ingat aja, tapi ini kan bahasa Tiongkok ya, ini saya kurang mengerti. Pokoknya kalian cari aja lem seperti ini nih ya. Kalau bisa screenshot, kalian screenshot aja nih ya, 704 ya. Ini ada 3 huruf, saya nggak ngerti apa ya, maaf. Ada mobil teman-teman, ini kacau, bikin ribut mobilnya. Nah ini ya, RTV silicon rubber ya, rubber ya, ini ya 704 ya. Kalian cari aja di online, banyak yang jual, murah kok, nggak mahal-mahal amat. Nah yang kedua ini adalah pendingin ya, ini juga kalian wajib ya. Ini tulisannya tulisan Tiongkok semua teman-teman, ada 4 huruf pokoknya. Ini kalian ingat aja 4 huruf nih. Kalau kalian mau screenshot, di screenshot aja nih contohnya ya, seperti ini 4 huruf ya. Ini ya, udah ya.
Nah, ini bacanya nih Taure Guisi ya, Taure Guisi ya. Nggak tahu, nggak ngerti saya taunya baca aja kira-kira seperti ini. Maaf kalau salah yang bisa nih 4 huruf. Oke teman-teman ya, kita lanjut ya, kita akan bongkar kacanya ya ini teman-teman ya. Kalau bahasa Mandarin pusing bacanya teman-teman. Nah ini saya lanjut buat membersihkan, potong dulu ya ini kawat kacanya. Setelah itu kita akan pakai dan kita panaskan pakai korek cat ya. Dan ini sudah selesai. Kalian boleh tahan pakai karet ya biar nggak kepanasan jari kalian. Nah ini udah terlepas ya. Nah udah terlepas, berikutnya kita paskan, cocokkan kacanya. Dan ingat itu lemnya yang kalau agak sempit ya kalian korek-korek sedikit teman-teman, kalian pas-pasin aja gitu teman-teman. Nah kita korek, dan ini setelah selesai penampakannya kalian bisa lihat ya. Dan ini udah selesai saya korek, dan selanjutnya saya akan memberi kapas, beli kapas atau tisu ya di sebelah sini nih. Nah di pinggir-pinggir sini nih, nah sampai rata ya. Ini juga nih di pinggir-pinggir sini kalian sisipin aja tuh, selipin aja, asal lihatnya imbang ya, nggak miring ke kiri nggak ke kanan, udah. Nah kalian atur-atur sebaik mungkin, pokoknya serapi mungkin. Setelah itu kita kasih lem G ya, lem G atau lem Korea. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Dah, kita tunggu sampai kering, dan selanjutnya kita akan memberi lem ya yang tadi saya bilang 704 ya. Kita akan lem di bagian kacanya ya, yang sedikit. Sebenarnya kalau lem seperti ini, kaca seperti ini yang lebih enak sih, gampang dibanding yang keong. Nah seperti ini kalian pasin tuh seperti ini. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga ya, asal secukupnya aja teman-teman. Nah setelah ini kalian boleh tusuk-tusuk ya bagian dalamnya supaya lem di bawahnya itu rata sampai ke bawah gitu teman-teman. Dan setelah ini kita akan tunggu aja sampai dia kering, kira-kira ya setengah jam ya. Nah dan ini sudah kering kayaknya ini setengah jam ya, setengah jam. Dan kita akan ya teman-teman tunggu ya. Nah ini kayaknya udah kering ya, sudah setengah jam berlalu. Kita pasang ya, kita akan langsung saja pasang ya, pasang mesinnya. Dan ini sudah kering ya, sudah setengah jam, sambil diangin-anginin. Kalau ada kalian ada blower, pakai blower aja ya, blower angin, biar cepet kering. Nah ini udah kering ya, kita tinggal pasang aja mesinnya seperti ini pelan-pelan tuh ya. Dan setelah selesai kita jangan lupa tes ulang ya. Nah menyala ya, ya menyala, mantap. Kita langsung saja kita rapikan kembali seperti sedia kala, dan jangan lupa diberi timah yang banyak. Nah di sini kalau lampu seperti ini poros timah teman-teman untuk membuat kancingnya ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa demi hasil ya. Ya teman-teman semua, ini lampu telah selesai, saatnya kita closing dan nyalakan. 1 2 3 ya. Oke mantap ya. Oke teman-teman, demikian video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman ya, dan kita berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan salam, bye bye.